Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini kami akan mengulik sedikit tentang Arya Wiraraja, ahli taktik terbaik masa kerajaan Singosari, Kediri dan Majapahit. Arya Wiraraja merupakan ahli taktik dan strategi terbaik dalam sejarah Indonesia pada masa zaman kerajaan Singosari, Kediri dan Majapahit. Semua yang berada pada pihak Arya Wiraraja pasti mendapatkan keberhasilan dan mencapai puncak kejayaan, baik dalam pendirian kerajaan, penaklukan wilayah maupun pengembangan suatu daerah. Pada masa kerajaan Singosari, Arya Wiraraja menjabat sebagai Rakrian Temung atau pengatur rumah tangga kerajaan atau internal kerajaan. Selain menjabat sebagai temung, Arya Wiraraja juga menjadi ahli taktik kerajaan karena sudah dikenal di tanah Jawa Dwipa. Ketika masih di Singosari, Arya Wiraraja dan para rakrian yang lainnya membawa Singosari ke puncak kejayaan. Kertanegara selaku penguasa Singosari pada masa itu berambisi memperluas kekuasaan sampai ke seberang barat Jawa Dwipa dengan cara menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera atau di Suwarnabumi. Di Suwarnabumi pada saat itu sudah tidak ada kerajaan besar setelah Sriwijaya runtuh karena penyerangan Chola Mandala dari India. Kertanegara membuat rapat internal seluruh petinggi kerajaan untuk merealisasikan ambisinya menaklukkan tanah Suwarnabumi, yang kemudian penaklukan ini dinamai Ekspedisi Pamalayu. Rapat internal tersebut dihadiri oleh Mahapatih Raganata, Rangga Mahisa Rangkah, Senopati Kepu Anabrang, serta Arya Wiraraja selaku ahli taktik kerajaan. Dalam rapat ini diputuskan Kepu Anabrang yang memimpin ekspedisi penaklukan Suwarnabumi. Lalu Kepu Anabrang pun memberikan usulan mengenai taktik yang akan dipakai dalam ekspedisi Pamalayu ini. Setelah Kepu Anabrang berpendapat mengenai taktiknya, Kartanegara pun meminta pendapat Arya Wiraraja selaku ahli strategi kerajaan, karena Arya Wiraraja menganggap ekspedisi ini sangat penting. Ia kemudian memberikan usulan, yaitu membuat ekspedisi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu membuat peninjauan awal atau memantau kondisi Suwarnabumi, dan kemudian yang kedua barulah melakukan penyerangan. Rencana Arya Wiraraja ini didukung oleh Ragananta serta Rangkah. Sayangnya Kertanegara salah menafsirkan taktik Arya Wiraraja ini. Ia menganggap Arya Wiraraja meremehkan angkatan perang Singosari dan menganggap hal tersebut akan menghabiskan biaya. Pada akhirnya taktik dari Kepu Anabranglah yang digunakan untuk melakukan penyerangan Suwarnabumi. Ekspedisi Pamalayu selesai beberapa bulan kemudian dengan kabar Suwarnabumi yang telah ditaklukkan pasukan Kepu Anabrang. Kertanegara kemudian memberikan hadiah berupa kenaikan pangkat dan jabatan, sedangkan 3 orang rakyan lain yang menentang rencana Kepu Anabrang dan Kertanegara mendapat perlakuan diskriminatif serta dikucilkan di lingkungan kerajaan, serta diturunkan jabatannya oleh Kertanegara. Raganata dari jabatan patih turun menjadi penasehat. Arya Wiraraja diasingkan ke Sumenep. Rangkah tidak mendapatkan status yang jelas di Singosari dan kemudian melakukan pemberontakan, namun dapat dipatahkan oleh kerajaan Singosari. Merasa sakit hati atas pengasingannya, Arya Wiraraja kemudian bersekongkol dengan Jayakatwang, Adipati Kediri yang telah lama menaruh dendam dengan Singosari karena nenek moyangnya Kertajaya
dibunuh oleh Ken Arok di desa Ganter ketika masa awal pendirian Singosari. Kediri yang semula adalah penguasa Jayadwipa harus tunduk pada Singosari dan menjadi salah satu kadipaten di Singosari. Jayakatwang merasa bahwa dirinya dan Kedirilah yang pantas menduduki Jawadwipa, meneruskan Kertajaya raja terakhir Kediri, bukan Kertanegara yang mewarisi darah Ken Arok yang menurut Jayakatwang adalah pembunuh kakek buyutnya. Ketika itu Singosari sedang melakukan ekspedisi keduanya, yaitu ke seberang timur Jawadwipa. Hampir seluruh pasukan dari Singosari dikerahkan oleh Kepu Anabrang dan menyisakan sedikit untuk mengawal ibu kota Singosari. Saat-saat inilah yang digunakan Arya Wiraraja untuk menggulingkan Singosari. Arya Wiraraja memberitahukan kepada Jayakatwang untuk segera melakukan penyerangan saat pasukan ekspedisi belum kembali ke Singosari. Jayakatwang kemudian menyiapkan pasukan Kadipaten Kediri dalam jumlah besar untuk menyerang Singosari. Tentara Singosari yang hanya sedikit kemudian digilas pasukan Jayakatwang. Ibu kota Singosari beserta Kertanegara pun mampu dikuasai. Seluruh kerabat kerajaan termasuk Kertanegara yang sedang mabuk arak tidak mampu melawan dan dibunuh oleh pasukan Jayakatwang. Raden Wijaya sepupu Kertanegara beruntung bisa menyelamatkan dirinya beserta 9 Arya terkemuka di Singosari dari serangan Jayakatwang. Dan kemudian atas usulan Ronggolawe atau putra dari Arya Wiraraja memberikan saran untuk melarikan diri ke daerah Sumenep untuk meminta perlindungan Arya Wiraraja. Ketika sampai di Sumenep, Arya Wiraraja sebenarnya tidak mau menerima Raden Wijaya, namun atas bujukan dan negosiasi Ronggolawe bersedia membantu Raden Wijaya untuk mengembalikan tahta Singosari. Wiraraja memberikan saran kepada Raden Wijaya untuk menyerahkan diri kepada Kediri dan mengabdi kepada Jayakatwang. Raden Wijaya kemudian menuruti apa kata Arya Wiraraja dan menyerahkan diri serta bersumpah serapah setia kepada Jayakatwang. Berbulan-bulan setelah mengabdi, Raden Wijaya mampu mengambil hati Jayakatwang dengan kinerjanya yang positif untuk Kediri. Setelah dirasa sudah cukup mendapatkan kepercayaan Jayakatwang, atas saran Wiraraja kepada Jayakatwang diberi saran untuk memberikan tanah di Trowulan berupa hutan tarik yang kemudian dibuka dan dijadikan tempat peristirahan Jayakatwang kepada Raden Wijaya. Jayakatwang dengan senang hati memberikan tanah tersebut dan tidak menaruh curiga kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian membangun Trowulan sebagai desa yang besar, dibantu mantan 9 Arya dari Singosari, bukan sebagai tempat peristirahatan Jayakatwang, melainkan basis kekuatan pendukung Wijaya untuk menggulingkan kekuasaan Kediri. Setelah Trowulan berkembang menjadi ramai, Arya Wiraraja melakukan negosiasi dan menghasut Sipe, seorang panglima Mongol yang beberapa tahun lalu utusannya pernah disiksa Kertanegara karena Kertanegara enggan tunduk kepada Mongol. Arya Wiraraja menghasut Sipe untuk menyerang Jayadwipa. Arya Wiraraja tidak memberitahu Sipe bahwa Kertanegara telah tewas dan mengatakan bahwa Jayakatwang adalah Kertanegara. Sipe terkena hasutan Arya Wiraraja dan kemudian menyerang Kediri dengan kekuatan besar serta dibantu pasukan pemberontak dari Trowulan dipimpin oleh Raden Wijaya dan mantan 9 Arya Singosari. Pasukan Kediri kalang kabut karena kalah akan jumlah dan persenjataan. Kediri yang hanya berdiri selama beberapa bulan hancur lebur
dan Jayakatwang bersama keluarganya ditawan serta dipenjara. Seusai kemenangan atas Kediri, Arya Wiraraja mengadakan pesta untuk pasukan Mongol pada malam harinya. Ia menyediakan arak kepada pasukan Mongol, dan seketika para pasukan Mongol mabuk. Sebenarnya pesta ini adalah siasat dari Arya Wiraraja. Di sisi lain, Wijaya dan 9 Arya menyiapkan penyerbuan tentara Mongol tersebut. Setelah banyak dari pasukan Mongol terlelap, Raden Wijaya dan pasukannya menyergap dari segala arah dan mengunci mereka di sekitar pelabuhan. Tentara Mongol tidak memiliki kesempatan dan pilihan, kemudian melarikan diri menggunakan kapal dan pulang ke Mongol. Pada akhirnya, setelah usaha panjang yang dilakukan Arya Wiraraja bersama Raden Wijaya dan mantan 9 Arya Singosari, kemudian mendirikan Majapahit dengan Raden Wijaya sebagai raja pertama dan bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri, sekelumit kisah tentang Arya Wiraraja, ahli taktik terbaik masa kerajaan Singosari, Kediri dan Majapahit. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.